Jumlah PMA di Taiwan yang kehilangan kontak saat ini mencapai lebih dari 50.000 orang. Sesuai peraturan yang ada, registrasi vaksinasi tidak dapat dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki ARC, sehingga berpotensi menjadi celah pencegahan pandemi. Ada legislator yang menyerukan agar pemerintah pusat mengizinkan vaksinasi bagi PMA yang kehilangan kontak. 我们有没有考虑有任何一个可进性、可亲性？ 其实不是保护他们而已，是保护台湾的安全。我们会跟几个宗教团体一起来做关心。他施打完之后，还是要给他接种记录。那这个部分我们避免他担心有后续的法律问题，所以我们透过软性的方式来协助。 PM Su Tseng menekankan bahwa ini bukan saatnya menciduk PMA tersebut, melainkan untuk menciptakan rasa kepercayaan terhadap integritas pemerintah dan agar mereka dapat menerima vaksinasi dengan tenang. Sedangkan skala vaksinasi PMA yang berstatus resmi masih di bawah 50% saat ini. Pemerintah terus berupaya menggalakkan skala vaksinasi dosis kedua dan akan menyediakan layanan vaksinasi pada malam hari, mencanangkan penyuntikan vaksin langsung di area swalayan serta tidak menutup kemungkinan menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan undian berhadiah untuk menstimulasi skala vaksinasi. 那另外，我们也有跟全联这边有谈，就是说他们也提供了174个点啊，我们就是全国有174个点，接种就会有提供一些赠品之类。 Pihak Smart sepakat untuk menyediakan 174 pertokoan sebagai layanan vaksinasi. Disampaikan oleh pihak Smart, mereka memiliki pengalaman kerjasama di masa lalu terkait program vaksinasi flu. Sementara Carrefour menyatakan akan terus berkomunikasi dengan seluruh Pemda. Stasiun layanan vaksinasi akan ditempatkan di pujasera setiap toko untuk menghindari kerumunan warga. Taiwan melaporkan 17 kasus impor pada 2 Desember dan 11 kasus impor pada tanggal 3 yang berasal dari Indonesia, Vietnam, Amerika, dan Jerman. Banyak diantaranya merupakan kasus penularan terobosan yang ditularkan oleh varian Delta. Studi terbaru menemukan bahwa mungkin karena infeksi varian Omicron memiliki kapasitas virus lebih rendah dibandingkan varian Delta, tes screening antibodi saat ini masih akurat, namun daya tularnya meningkat. Dampak terhadap perlindungan vaksin dan resiko timbulnya gejala akut masih perlu diselidiki lebih lanjut. CCC menyampaikan sebanyak 370 kasus varian Omicron telah terdeteksi di sedikitnya 27 negara, terutama di Afrika Selatan. Mengantisipasi tekanan inflasi, pemerintah telah mencanangkan zona produk berharga terjangkau dan bahkan menurunkan tarif bea cukai, namun tetap tak mampu membendung lonjakan harga barang. Dewasa ini banyak pengusaha makanan dan minuman yang mengumumkan kenaikan harga produk. Restoran Momo Paradise juga mengumumkan penyesuaian harga mulai Desember mendatang. Banyak warga yang mengeluhkan akibat kenaikan harga pada sektor makanan dan minuman, yang turut berimbas pada peningkatan anggaran makan di luar rumah sebesar 10 hingga 20%. 消费者看到的是现在涨价，对，如果几乎都外食涨价的话，可能会多1-2成有。 Rumah makan Sinye juga mengumumkan kenaikan harga sebesar 13% akibat dampak lonjakan biaya bahan baku internasional. Kementerian Ekonomi berupaya membekukan kenaikan iuran listrik, gas alam, dan harga BBM. Mulai Desember hingga Maret tahun depan, pajak cukai solar dan bensin akan dikurangi $1 Taiwan per liter. Sekaligus mengurangi pajak bahan pokok, meliputi pajak komoditi semen dan pajak impor daging sapi dikurangi separuh dan produk gandum dibebaskan pajak. Mengingat bahwa pemakaian sabuk pengaman pada bus saat ini hanya diwajibkan bagi penumpang di sebelah supir, kursi di dekat pintu belakang dan depan, serta kursi belakang berdampingan dengan pengemudi, UN Legislatif meloloskan pembacaan ketiga untuk pasal 31 Peraturan Hukuman Manajemen Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa dan menambahkan bahwa semua penumpang berusia di atas 4 tahun wajib mengenakan sabuk pengaman atau akan didenda maksimal $6.000 Taiwan. Bila penumpang bus ditemukan tidak mengenakan sabuk pengaman, supir bus akan didenda $3.000 hingga $6.000 Taiwan. Namun bila instruksi supir untuk memakai sabuk pengaman diabaikan oleh penumpang, denda akan dijatuhkan kepada penumpang bersangkutan. Bila supir bus tidak memakai sabuk pengaman, maka denda akan diperberat dari $1.500 Taiwan menjadi $2.000 Taiwan.